Kabarnya persiapan perkawinan Ferry, adik Maudy Wilhelmina itu dengan Echa, putri musisi Yopi Item, sudah cukup matang. Oh, belum. Belum, kita belum segimana baru baru pertemuan antar keluarga aja. Belum, kalau persiapan itu belum. Cuma ya mungkin eh gedung itu udah langsung sama keluarganya dia di booking apa gimana. Tapi Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan dapat Anda simak berbagai kisah mutakhir dan akurat seputar kehidupan selebriti kita, termasuk gaya hidup dan hobi unik mereka. Pemirsa, bertahun-tahun pacaran tidak menjamin kelanggengan hubungan cinta dua insan manusia. Ini dialami oleh bintang sinetron dan model iklan Ferry Irawan Kusuma dan Angelina Alvareza Item. Setelah berpacaran 3 tahun lamanya, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Tiga tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Maret, bintang sinetron Ferry Irawan dan Angelina Alvareza Item atau yang akrab dipanggil Echa, sepakat untuk menjalin hubungan cinta yang serius. 3 Oktober tahun ini, Echa dan Ferry mestinya melangsungkan pernikahan mereka. Sayang, rencana itu terpaksa dibatalkan karena Echa dan Ferry tidak lagi menjalin cinta. Kepada Deden Bahrudin dan Dwi Daryanto dari Cek dan Dicek, mereka menjelaskan siapa yang pertama kali mengatakan kata putus. Eca yang putusin. 2 minggu yang lalu hari Senin deh masalah. Hari Senin, lupa saya tanggalnya, tanggal berapa. Memang Eca, karena Eca pikir sudah gimana ya namanya juga orang kecewa gitu ya akan hal itu. Mungkin kesalahan saya waktu itu, saya udah bilang iya gitu. Udah bilang iya kalau saya mau nikah gitu ya. Cuma saya pikir lagi, saya ngerasa banyak yang saya masih siapin nih gitu. Tapi ya waktu saya ngomong gitu mungkin dia nggak kurang terima, dan dia bilang ya kita putus saja kalau gini caranya. Terus saya bilang, apa nggak ada jalan lain? Maksud saya kita tetap sama-sama, cuma waktunya aja yang kita mundurin nih gitu. Terus dia bilang, oh nggak bisa kalau gitu caranya. Lebih baik kita putus dulu aja jalan masing-masing. Ya itu yang saya sesalkan, kenapa dia baru sekarang gitu loh ngomongnya. Padahal mungkin kalau dia sebelumnya dia udah bicara sama saya baik-baik, saya akan ngerti. Mengapa rencana pernikahan mereka dibatalkan? Karena saya masih sangat muda banget gitu. Maksudnya daripada nanti saya melangkah udah terlalu jauh, nanti di tengah perjalanannya malah gimana, lebih baik ya saya siapin dulu, nggak hanya mental aja, mungkin materi juga gitu kan. Saya ngerasa kok dia bisa segampang itu ngomong, terus bisa segampang itu juga dia bisa batalin gitu loh. Maksudnya mungkin nggak batalin, tapi dengan menyatakan dia tuh nggak siap, kayak terus terang saya ngerasa dibohongin gitu. Kabarnya persiapan perkawinan Ferry, adik Maudy Wilhelmina itu dengan Echa, putri musisi Yopi Item, sudah cukup matang. Oh, belum. Kita belum segimana baru pertemuan antar keluarga aja. Belum, kalau persiapan itu belum. Cuma ya mungkin eh gedung itu udah langsung sama keluarganya dia di booking apa gimana. Tapi tanpa pemberitahuan saya sebelumnya. Jadi saya sempat kaget juga gitu. Kayak nggak ada kompromi dulu gitu. Jadi cuma dari sepihak aja. Tanpa sepengetahuan memang Mama Ika udah keluar duit untuk bayar DP gedung. Terus tapi itu dijelaskan, minta maaf, dan keluarganya mereka juga sepertinya menerima gitu. Putus hubungan cinta bisa jadi menyakitkan. Apakah itu juga dirasakan oleh Ferry dan Echa saat berpisah? Ikuti penuturan jujur mereka setelah kita dicek yang berikut ini. Pemirsa, berpisah dengan orang yang sempat dekat dengan kita pastilah menimbulkan perasaan tertentu. Bagaimana dengan Ferry dan Echa? Saya merasa sakit justru gara-gara waktu saya pernah main bowling di Kebayoran, terus dia datang sama mantannya dia yang pertama. Ya saya lihat di situ cukup mesra juga gitu. Jadi untuk sekarang mungkin kalau
mau tanya saya dibilang sayang apa enggak, saya no comment dulu deh. Saya sama sekali nggak terlihat mesra di depan dia gitu, sama sekali. Karena bagi saya mungkin saya sama mantan saya itu, eee, udah nggak ada apa-apa gitu loh. Maksudnya mungkin mungkin pribadi kita tuh masing-masing udah banyak berubah. Jadi sama sekali tidak beralasan dan itu bukan pihak ketiga yang merusak hubungan saya sama Pei. Saya benci nggak, sama sekali saya nggak benci sama Pei. Cuma saya menyayangkan aja kenapa harus begini gitu. Pemirsa, selain untuk mengharumkan badan, minyak wangi bisa juga menambah rasa percaya diri. Bagi beberapa selebriti kita, parfum bukan saja penunjang penampilan, tapi bisa juga dijadikan koleksi karena wanginya yang khas dan desain botolnya yang sangat unik. Cintami Atmanegara, Rina Gunawan dan Sarafi punya hobi yang sama, mengumpulkan berbagai jenis parfum. Parfum untuk pria pun mereka koleksi. Sampai saat ini jumlah koleksi parfum Cintami mencapai 347 buah. Sementara Rina dan Sarah punya sekitar 150-an botol minyak wangi. Koleksi Rina dan Sarah ini terpencar di mana-mana. Ada yang disimpan di rumah orang tua, ada juga yang dititipkan di rumah saudara atau sahabat. Mengapa tiga artis ini suka mengoleksi parfum? Tertariknya pertama-tama karena Tami tuh senang sekali sama wangi-wangian ya, minyak wangi atau pewangi ruangan yang berupa aromaterapi. Seperti ini kan aromaterapi, terus ini semprotan ruangan, terus seperti pokoknya semua yang sifatnya wangi, harum gitu. Sebenarnya sih nggak ngumpulin ya, sebenarnya. Cuman biasanya suka agak lapar mata gitu kalau lagi pergi gitu. Kok murah sih? Kok lagi sale sih? Kok ada produk baru beli gitu loh. Jadi, memang nggak sengaja aja gitu ngumpulin ya. Mhm. Cintami dan Rina sudah mengoleksi minyak wangi sejak SMA. Ketika itu banyak teman-teman Rina yang memberikan kado parfum untuknya. Sementara Sarafi sebenarnya sudah memakai minyak wangi sejak SMP. Baru 2 tahun terakhir ini saja ia rajin mengumpulkan parfum. Kepada Anastasia Ratri, Farul Wardi, dan Dwi Daryanto dari Cek dan Dicek, mereka menjelaskan berapa harga parfum koleksi mereka. Yang paling tinggi mungkin sekitar berapa ya? 400, 3,5 ya. Atau mungkin juga pernah membeli yang 500, tapi itu betul-betul yang justru yang mahal itu justru yang minyak wangi yang kecil, yang parfumnya, yang biangnya ya. Itu justru yang saya isi di dalam tempat ini. Yang paling murah yang 50.000 juga ada, yang 40.000 juga ada. Itu pas lagi jalan-jalan di Surabaya apa di Jakarta juga kayaknya ada gitu. Terus all item 12.000 sampai 20.000 gitu loh. Pas lagi ngelihat, kok ini wanginya enak gitu ya. Padahal cuma 20.000 doang gitu. Aduh kok enak banget. Akhirnya beli dan beli gitu loh. Jadi memang apa namanya, harganya itu relatif gitu ya. Nah terus kalau misalnya yang mahal itu juga relatif gitu karena memang sekarang kan beberapa kali lipat naiknya gitu. Jadi kalau untuk beli pun saya agak-agak mikir gitu. Dihitung dari zaman Krismon gini semua parfum udah mahal ya. Kayak Bulgari gini sekarang udah harganya 1 juta untuk Bulgari. Terus ya berkisar situ aja dari 1 juta ke bawah harga-harganya. Rina dan kawan-kawan juga menyimpan kisah unik selama mengoleksi parfum. Pernah ya minyak wangi yang tidak memakai spray saya taruh di koper. Mana baunya saya suka, nggak taunya begitu sampai di rumah tinggal botolnya. Rupanya dia karena tekanan udara jadi dia longgar. Begitu sampai di rumah bener-bener tinggal botolnya. Minyak wanginya udah tumpah semua kena baju. Tapi Sarah punya pengalaman dulu. Waktu itu Sarah pergi barengan teman-teman entertainment. Waktu itu acara pergi ke luar kota. Terus waktu mau berangkatnya tuh belum sempet
keramas gitu, belum sempat keramas karena udah mau buru-buru berangkat kan, akhirnya berangkat belum sempat keramas. Udah gitu langsung acara hari ini sama besok gitu. Acaranya hari ini sampai malam, besok pagi-pagi banget.